Dulu saya juga pas SMP rivalitasnya tuh sama Salsa yang sekarang satu sekolah sama saya. Belum pernah ketemu tanding sih, tapi pernah sparring. Jadi ya Selamat datang di podcast Anak Kota. Anak Kota, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti yang mungkin kalian lihat di sosial medianya perbasi.tng. Kita baru aja Kota Tangerang mengirimkan perwakilan di Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Serang, Banten. Dan seperti apa resultnya, apa sih yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian ini, dari hikmah ini ya. Seperti biasa ada gue Anta Marta, ada Andri Permana, Ketua Perbasi. Andri. Yo, Anton. Gimana Andri? Overview dulu ya sebelum kita ngobrol. Oh ya, by the way ada Ceta, ada Fatih dari tim Putra Popda Kota Tangerang. Halo. Sehat ya. Ada Ayu dan ada Nadia Andre ya. Gue panggil dua-duanya aja ya. Dari tim Putri Popda Kota Tangerang. Sebelum kita ngobrol ke para pemain, gimana Andri? Hasil kita kemarin apa yang bisa di overview dari Perbasi? Oke, anak kota semua. Pertama, kita mau ngucapin terima kasih buat semua pihak yang sudah support kita, doain kita, terutama para orang tua yang sudah kasih doa-doa terbaik buat anak-anak ini kemarin bertarung pada saat Popda. Terus kita juga pengen nyampein permohonan maaf kalau hasilnya mungkin tidak seperti yang teman-teman anak-anak kota harapin. Semua pasti berharap untuk jadi juara, untuk jadi pemenang. Tapi bagi kita sih sebagai pengurus pencapaian anak-anak ini, Ton, saat mereka berangkat Popda dan pulang, berangkatnya jadi individu dan pulangnya as a team, bagi kita sih itu sudah sebuah kemenangan ya. Karena bermain basket kan juga bukan cuma urusan kalah menang. Apalagi pertandingan di level pelajar, ada tanggung jawab sosial kita, ada tanggung jawab moral kita, bahwa akhirnya saat bicara pertandingan olahraga, apalagi di event pelajar, ada pembentukan karakter, ada nilai moralitas yang jauh lebih penting sih dibandingkan urusan kalah menang. Dan untuk hal yang itu, bagi kita sih, dan bagi gua sebagai ketua Perbasi, gua kasih respect buat anak-anak ini, buat adik-adik ini. Mereka sudah bertarung dengan hati mereka di lapangan, dan bagi gue itu jauh lebih memuaskan dibandingkan urusan kalah menang sih. Oke, nanti kita juga akan bahas lagi di ending konklusi apa yang bisa kita dapetin. Sekarang gue mau ke para pemain dulu nih. Gue dulu juga ikutan Popda, tapi tahunnya kalian gak usah tahu. Gak perlu tahu tahun berapa. Andri juga Popda. Tapi kalau gue ngelihat seremoni kalian kemarin mau berangkat ke Serang tuh, gue nggak pernah merasakan itu sih. Sampai di GOR ada seremoni khusus, ada foto, sampai sungkem sama orang tua. Mungkin dari tim cowok dulu nih, Ceta sama Fatih, ini pertama kalinya kalian ngalamin itu juga atau sebelumnya memang sudah sering ngikutin seremoni berangkat bertanding seperti itu? Fatih? Kalau buat saya sendiri sih, ini pertama kalinya sih ya Bang. Ini benar-benar pengalaman pertama saya, jadi seru banget sih ada seremonial kayak gitu juga. Ceta? Kalau saya sih, kalau buat sungkuman juga pertama kali buat saya juga sih Bang. Kalau sebelumnya sih belum pernah. Oke, kalau kalian, sekarang ke ini dulu deh, Nadia sama Ayu deh, gimana? kalau buat saya buat sungkuman kayak gitu itu juga pertama kalinya sih Bang. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah kayak gitu juga. Kayak kalau tanding ya udah tanding aja, nggak ada kayak sungkeman kayak gitu-gitu. Ayo terakhir. Ya, saya sama juga sih Bang. Ini baru pertama kali
Saya kayak gitu. Biasanya kalau pertandingan juga saya langsung aja kan, nggak ada sungkeman dulu. Jadi Ya, seru sih. apa sih mungkin perwakilan dari kalian nggak harus semuanya jawab, yang mau jawab langsung ngomong nggak apa-apa. Apa nih yang kalian dapetin nih sebagai modal waktu mau berangkat ke Serang, dari apakah kalian jadi melankolis banget, atau mungkin nambah semangat, atau mungkin rasa kecintaan kalian terhadap kota kita jadi lebih tinggi? Apa ada yang mau komentar nggak? Ada yang mau sharing nggak? Siapa nih yang gue aja ya? Siapa aja? Oke. Boleh nih. Jawabannya. Boleh. Yang pasti sebelum berangkat jadi kayak kan jauh, dan itu cukup lama, hampir 1 minggu. Tapi tentu jauh lebih fight pas di Serang, pas tandingnya. Itu sih Bang. Lebih ada semangat untuk fight ya. Ada lagi, satu lagi. Ini gue doang yang freeze atau memang ini? Andri juga senyumnya diam aja. Oh ya, oke. Lu doang yang freeze, lu doang yang freeze. Oh, gue doang. Oke. Siapa tadi yang komentar? Oke, boleh Bang, saya Bang. Silakan Fatih. Tentu banyak ya yang kita dapat sebelum tanding ke sini, dari ya materi-materi strategi buat nanti di lapangan, terus juga banyak sih pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari para coaching staff, dari para pengurus-pengurus, dari teman-teman lainnya juga sharing-sharing. Ya paling gitu-gitu aja sih Bang. Jadi banyak lah nilai-nilai baik buat di dalam lapangan sama di luar lapangan yang kita dapat sebelum kita berangkat ke Serang. Oke. Dri, sebenarnya target kita apa sih ke tim putra dan putri waktu kita berangkat ke Popda? Kalau bicara pencapaian secara prestasi sih, yang pasti kita ini kan memang punya kultur basket di Tangerang nih. Kita selalu punya pencapaian ya, minimal kita lolos dari penyisian lah, itu aja sih, masuk semifinal segala macam. Nah, cuman kan di podcast yang awal pada saat gua bilang bahwa pandemi ini akhirnya juga memberikan banyak dampak sih gitu ya, anak-anak ini juga akhirnya juga media buat mereka berkompetisi juga berkurang dan segala macam. Nah, makanya yang paling menarik sebenarnya buat kita tanyain ke mereka adalah, di antara mereka ini ada yang main klub, Ko Anton. Ceta main klub kalau nggak salah. Terus Nadia main klub ya? Enggak, Ayu ya? Ayu main klub? Yang main klub Enggak, Ceta Bang. deh. Ceta tuh main klub. Jadi yang menarik sebenarnya ditanyain adalah, apa sih bedanya saat lu main basket kompetisi antar sekolah, kompetisi antar klub, dan kompetisi antar daerah? Karena kayak Ko Anton nih pemain Popda waktu pas Tangerang ini masih ikut Jawa Barat. Jadi dia ngelawan Kota Bandung, Cirebon, segala macam gitu ya. Dan saya ngalamin pada saat Kota Tangerang sudah main di Banten. Akhirnya lawannya ya Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan segala macam. Nah, ini sih sebenarnya menarik, Ton. Biar mereka juga bisa bedain dong. Apa sih bedanya lu main basket gitu ya, pertandingan antar sekolah, atau misalnya antar klub walaupun udah keluar kota apa segala macam, dan saat lo kemarin mewakili kota lo gitu kan, pertandingan antar daerah, itu kayak lebih seru deh. Gimana tuh? Ada yang mau sharing nggak? Ceta mungkin? Ya mungkin beda banget sih Bang, kebanggaannya sama dari antar kota sama klub beda banget. Kalau kota itu kita bawa nama daerah, ya kebanggaan tersendiri lah gitu Bang. Kalau bawa klub kan, kalau kita kalah di klub di kejuaraan itu kan masih ada next ininya. Kalau di Popda kan 2 tahun sekali gitu Bang. Kalau Poprov 4 tahun sekali gitu. Kebanggaannya beda sih Bang. Kebanggaannya beda ya. Iya. Kalau yang tim putri ini, Nadia sama Ayu, mungkin bedanya ngewakilin sekolah kali sama tim daerah. Ada yang mau sharing? Siapa aja? Kalian kan kalau di lapangan nge-shoot nggak minta persetujuan yang lain kan? Siapa yang mau nge-shoot aja lah.
Bedanya ya kayak yang Ceta bilang sih Bang, kalau sekolah kan ibaratnya masih ada waktu 3 tahun. Event itu selesai masih ada event yang baru lagi. Tapi kalau Popda, Porprov itu kan eventnya 2 tahun sekali, 4 tahun sekali. Dan yang terbatas lah untuk tahun kelahirannya. Jadi Ya. itu berharga banget sih Bang, bisa Ya. main Popda bareng yang lain. Oke, gua akan agak sedikit berat. Berarti kan targetnya lolos dari penyisihan, terus masuk semifinal, atau mungkin kita juga ada target punya medali gitu ya. Tim Putra nih kemarin kan ternyata hasilnya yang bisa kita dapat terbaik adalah nggak lolos ke semifinal. Putri dapat perunggu gitu ya. Mungkin gue ke Putra dulu. Tim Putra tuh waktu saat kita di pertandingan penyisihan terakhir dan kita tahu kita nggak lolos ke semifinal, gimana sih waktu itu secara tim, teman-teman ngelihatnya tuh di dalam tuh apa gitu, apa yang dirasain gitu? Kita sih Kalau gimana jawab Chat. kita ikutin kata pelatih aja sih Bang. Kita juga kata pelatih kita harus berjuang nothing tulus juga sih Bang. Karena apapun itu hasilnya juga nothing tulus lah kata pelatih juga Bang. Boleh dilanjut. Bener Tapi sih, waktu Bang. kalian di Kayak pertandingan ya terakhir pasti- gimana kondisi tim tuh? Pasti sedih sih Bang, karena kayak udah detik-detik akhir tuh kayak aduh ini mah nggak lolos. Tapi ya balik lagi, kita udah berusaha mati-matian, udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya kalau Tuhan berkata lain kan kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Jadi ya bener sih kata pelatih, kalau misalnya nggak bisa dapat medali sekarang, ya mungkin di next-nya gitu, di turnamen-turnamen selanjutnya mungkin dapat gitu. Oke. Kalau tim Putri dapat perunggu tuh achieve target gak sih? Atau mungkin harusnya bisa lebih tinggi dari itu? Ayo, jawab yuk. Nadia dulu Bang. Gimana Nat? Sebenarnya buat tim Putri target awal kita bisa ngamanin tiket final, tapi ternyata pas pertandingan lawan Serang kita nggak bisa menuhin target itu cukup sedih sih, walaupun akhirnya kita bisa dapat perunggu, tapi tetap aja dari awal kita juga pengen bisa masuk final, tapi mungkin emang bukan rezekinya, jadi ya harus berlapang dada. Ayo. Pakai lagu Salon Seven, lapang dada. Iya. Ayo. Ya Bang, sama yang kayak Nadia bilang Bang, target kita tuh sebenarnya masih yang pengen lebih tinggi, tapi memang bukan rezekinya kita, jadi ya begitu, dapat perunggu. Next Gimana, question-nya Din? gini kali Ton. Next Gimana? question-nya adalah ada 2 pertandingan menarik ya yang menurut gua jadi titik krusial buat mereka nih. Yang pertama ada pertandingan gua nonton untuk tim Putra waktu pas kita ngelawan Pandeglang. Bagi gua sih itu salah satu momen krusial yang gue juga masih penasaran sampai hari ini bahwa mereka apa sih yang terjadi di pertandingan itu gitu ya, dan feeling lu apa sih pada saat lu ada di lapangan segala macem, karena kalau misalnya kita yang nonton langsung di stadion hari itu sih ya itu paling krusial lah. Dan kalau buat tim Putri ya dari video yang buat tonton segala macam sih pertandingan semifinal lawan Serang tuh memang menjadi pertandingan paling krusial bagi mereka gitu kan. Dan 2 pertandingan ini sih sebenarnya juga gue yakin anak-anak kota juga pengen tahu gitu loh. Kok bisa sih lawan Pandeglang kepleset, atau kok bisa sih waktu pas sama Serang sudah leading kok bisa jadi ketinggalan dan segala macam. Itu sih kita penasaran sih di Tangerang sih, pengen tahu apa sih cerita dari teman-teman yang ngerasain main di hari itu. Oke, tim Putra dulu mungkin Kabupaten Pandeglang, what happened guys? Oke, boleh. Jadi sebenarnya pas lawan Pandeglang itu kita udah
bermain cukup bagus ya. Kita udah punya attempt shooting 3 point banyak, kita dapat free throw juga udah banyak tuh. Penetrasi ke dalam juga udah tajam lah tim kita. Cuma walaupun attempt banyak, tapi kita belum bisa menghasilkan presentase yang bagus gitu. Masih banyak miss-nya, free throw-nya juga banyak juga tuh yang miss, apalagi 3 point-nya. Ya gitu sih. Jadi ya karena attempt kita banyak, tapi emang belum menghasilkan poin yang banyak juga gitu. Field goal-nya ya. Turnover-nya? Ya, sebetulnya masih kurang. Turnover-nya? Enggak ya? Enggak ada masalah turnover. Berarti Oh, masalah field goal-nya. cetak tuh kaptennya Ton buat Wah. tim putra. Gimana, Chat? Ya, betul yang dibilang Fatih. Field goal kita masih kurang bagus. Kalau masalah mental di lapangan sih kita ngelawan sih, Bang. Ya mungkin field goal-nya bisa dibilang bau lah pas di lawan Pandeglang gitu. Oke. Mereka bocun banget Ton waktu lawan Pandeglang. Iya. Kalian mestinya training camp-nya di Ahmad Yani, jangan di GOR. Biar itu. Tim Putri lawan Kota Serang ya, yang kita juga perhatiin tuh supporternya cukup rusuh ya. Apa tuh yang waktu itu kalian hadapin? Iya. Kalau saya jujur, saya nggak kebawa sama penonton. Jadi kayak ya udah mereka rusuh aja, nggak terlalu mikirin. Tapi emang dari data statistik kita waktu lawan Serang kemarin, banyak banget free throw yang miss. Dari sekian free throw, cuman beberapa yang kita berhasil masukin. Jadi persentasenya kecil lah. Banyak juga penetrasi yang miss juga, nggak poin. Dan kurangnya big man yang main di bawah kayak masih kurang berani. Mungkin itu juga faktor mental karena penonton ya. Jadi ya kurang lebih gitu sih, Bang. Ayo. Ya Bang, sama sih Bang yang kayak Nadia bilang, kita mentalnya sih baik-baik aja, masih kuat, tapi ini masih banyak free throw yang miss, kayak gitu. Terus defense kita juga masih belum teratur juga kan, terus di bawah juga sering kosong, makanya kayak gitu. Terus sering turnover juga kadang-kadang. Okay. Ton, ya. Lu tuh jangan tertipu Ton, sebenarnya nih dua gadis cantik ini, kalau di lapangan tuh mereka tuh, aduh beringas banget Ton. Di sini makanya begitu pas kita podcastan, mereka tuh anggun. Mereka kalau udah pegang bola Ton, aduh ntar gue kasih lihat salah satu beberapa cuplikan foto atau video. Ini anak dua ini, kalau udah main, aduh. Ya gimana pun juga kan nanti YouTube itu kan media sosial, jadi harus terlihat baik. Terus yang paling menarik sih sebenarnya dari proses kita bangun tim ini adalah bahwa kita kan ngambil mereka gitu ya pada saat kita melakukan seleksi dan rekrutmen itu kan mereka berangkat dari sekolah-sekolah yang berbeda ya Ton ya. Sama lah ya kayak kita main Popda gitu ya, zaman kalau Anton main Popda hari itu gitu kan kita berangkat dari sekolah yang berbeda yang sebelumnya kita punya rivalitas dan sebelumnya kita berhadap-hadapan sama mereka dan akhirnya kesempatan membela tim daerah itu kita akhirnya berkesempatan bersama-sama dengan rival-rival kita kan. Nah, pertanyaan yang menarik sebenarnya sih di tim yang Popda hari ini Ceta, ada nggak sih rivalnya Ceta kalau main antar sekolah? Pokoknya selama turnamen antar sekolah pasti ketemunya si ini nih, wah ini musuh bebuyutan nih. Ini Ceta ini SMA 1 Ton. Oh, oke. Nah, SMA 1. Nah, misalnya kayak aduh, setiap main lawan Jaki nih ngeselin banget nih Jaki itu SMA 2 gitu kan. Nah, ini pertanyaannya adalah ada nggak sih rivalitas yang di luar saat kita main antar sekolah terus tiba-tiba terpaksa atau dipaksa satu tim sama teman-teman yang hari itu masih jadi rival dan sekarang jadi satu tim. Nah, kayak si Nadia ini kan diceleduk ya Nat ya, Larangan dan sekitarnya kan. Iya. Nah, kalau di Putri juga ada menariknya Ton. Jadi
Popda hari ini tuh bener-bener sebarannya sih bagi gua sih, gua puas banget lah ya. Akhirnya kita bisa punya teman-teman yang main basket dari daerah Larangan, Ciledug, segala macem gitu kan, yang tidak hanya berkutat di SMA-SMA yang di tengah lah. Nah ini sih sebenarnya menarik. Kita perlu tahu deh, selama ini jadi musuh terus tiba-tiba di tim Popda jadi teman, kendalanya apa sih dan serunya di mana? Butuh adaptasi atau sempat berantem dulu di kamar apa gimana? Coba dulu deh. Ya, coba Cat. Ya sayangnya sih Bang, kan kita angkatan corona, jadinya masih belum ada kompetisi. Oh iya, Tone. Gak pernah ketemu, gak pernah ada pertandingan. Iya. Jadi Masih belum tahu. nggak ada Jadi rivalitas. tapi generasi ini tuh bener-bener belum pernah ngerasain turnamen emang. Belum. Kalau Belum. saya Paling DBL doang tuh kemarin. Tapi saya nggak ikut. Oke. Nadia? kalau saya sebenarnya sama Airel sih Bang. Airel tuh SMA mana ya? SMA 3, Oh dia Semanik. Kalau Nadianya SMA berapa? 12. Oh. Tapi gimana rivalitasnya itu berpengaruh baik atau nggak baik buat tim, Nat? Baik. Enggak, awalnya kan emang dari SMP sering ketemu. Dulu saya juga pas SMP rivalitasnya tuh sama Salsa yang sekarang satu sekolah sama saya. Tapi kalau SMA saya sama Airel karena kan 12 sama 3 sama-sama punya tim basket nih. Jadi ya kadang sering sparring dan belum pernah ketemu tanding sih, tapi pernah sparring. Jadi ya agak ada rasa rivalitas dari situ. Tapi akhirnya kan Jadi memperebutkan titel Queen of Ciledug, Ton. Jadi dia memperebutkan throne itu. Jadi ada mahkota yang diperebutkan di Ciledug Raya dan sekitarnya. Gak apa-apa, so far masih positif, asal jangan pada jambak-jambakan aja, gua nggak. Oh enggak dong. Ini kalau Ayu gimana? Iya Bang. Ada. Kalau saya enggak sih Bang, karena kan angkatan corona juga. Jadi Sama. di sekolah saya ini nggak ada pertandingan. Fatih? Sama sih Bang, kayak Ceta Sama kan, ya? soalnya saya juga satu sekolah sama Ceta gitu. Oke. Ya, Anggaplah tapi ini ya, gimana, Pat? tapi ya emang sih, maksudnya kalau antara sekolah pasti ada rivalitasnya. Tapi ya kalau misalnya udah harus bergabung, apalagi buat daerah, ya rivalitas itu harus dihilangin dulu sebentar gitu buat ngebangun chemistry di tim daerah gitu. Jadi biar tim daerahnya juga jalannya lancar gitu, nggak ada selek-selekan lah. Ya, oke. Ini hasilnya baik buruk. Kalau misalnya kalian umurnya masih cukup untuk ikut Popda berikutnya, di Tangerang ya, Ndri ya, Popda berikut ya? Iya. 2024 di Tangerang. Kalau kalian usianya masih cukup, kalian akan ikut lagi. Tapi kalau nggak cukup pun, mungkin masing-masing boleh sharing kira-kira kalau dari hasil yang di Serang kali ini, apa sih yang bisa diperbaiki buat kita Popda ke depan? Ya kompetisi kan kita tahu ya, Corona ya otomatis kita nggak bisa menggelar kompetisi. Cuma mungkin kalau buat teman-teman semua nih bisa jadi inspirasi buat anak-anak basket ke semua anak kota nih Tangerang. Ada kompetisi nggak ada kompetisi sebenarnya apa sih persiapan yang mestinya bisa dilakukan gitu ya, individu maupun ya baik di tim sekolah atau tim di klub. Cata dulu mungkin. Ya mungkin di rumah kita harus latihan mandiri aja sih Bang. Kayak kalau ada di rumah ring, syuting sendiri, dribble, terus workoutnya push up, latihan badan, gitu sih Bang. Kalau yang di Serang kemarin sih mungkin ini sih Bang, lapangannya kurang masuk sih, jadinya kurang bersahabat lah sama ringnya. Kan kalau Popda 2024 besok kan di Tangerang.
kan kita latihannya di Gor Dinyati terus, jadi harusnya sih semoga 2024 bisa mendapatkan medali. Amin. Amin, amin. Amin. Fatih. Amin. Ya sama sih Bang, paling ya walaupun mungkin belum ada kompetisi-kompetisi, ya kan kita juga nggak boleh malas-malasan gitu di rumah. Tetap jaga badan, tetap jaga skill lah, tetap latihan skill juga di rumah kalau ada bola, kalau ada ring, syuting-syuting gitu. Dan ya berhubung Popda nanti di kota Tangerang dan kita jadi tuan rumahnya kan, kita latihan di GOR yang buat tandingnya pasti ya kita udah hafal ring lah gitu istilahnya. Jadi ya semoga bisa lebih bagus lagi, bisa dapat medali juga gitu. Oke. Nadia, sebelum terakhir Ayu nanti. Karena kemarin kan kita sebenarnya pas Popda kemarin ini kita tuh seleksinya tuh benar-benar sebentar banget Bang, cuman butuh 3 bulan doang. Jadi saya harap buat 2024 nanti bisa jauh lebih diperpanjang lagi seleksinya, persiapannya lebih dimatengin lagi, free throw, penetrasi, sama shootingnya itu harus lebih diperbaiki lagi, biar pas udah tanding nanti udah siap, nggak ada kekurangan lagi, itu sih Bang. Dan semoga nggak ada pandemi lagi ya, jadi ada waktunya untuk bangun timnya ya. Ya, Betul. Ya, yuk, Betul. gimana yuk? Ya, buat generasi berikutnya nanti, saya sih berharapnya semoga ini sih Bang, harus latihan individualnya juga harus rajin, skillnya harus diperbanyak, kayak fitro gitu juga. Seleksinya juga harus lebih diperpanjang sih Bang, benar kata Nadia. Karena kan Bang, kayak kalau kemarin tuh kita tuh kayak belum mateng gitu loh Bang, gitu kan. Ya. Balik lagi berarti masalah persiapan. Balik lagi karena persiapan, tapi memang ya itu ya, karena apa namanya peraturan soal berkumpul dan sebagainya. Nanti gue akan minta kalian semua, baik tim putra atau tim putri, sampein sesuatu ke anak kota, masyarakat basket di kota Tangerang nih, terutama anak pelajar. Lo mau kasih semangat boleh, mau saya sesuatu tentang Popda kemarin boleh, terserah. Tapi sebelumnya gue ke Bang Andri dulu. Hikmah apa nih, Dri? Dari kita ikut Popda kemarin yang bisa kita ambil sebagai inspirasi buat anak kota semua? Gimana, Ton? Hikmah apa yang bisa kita ambil nih dari ikut Popda kemarin, menang kalahnya kita untuk anak kota semua jadi inspirasi? Yang pasti ini early warning ya buat kita ya, dan akhirnya kita jadi alert bahwa Kota Tangerang memang kultur basketnya kan ngandelin banget student athlete nih. Begitu tadi disampaikan sama Ceta, sama Fatih, sama Ayu, sama Nadia, corona akhirnya anak-anak sekolahnya nggak bisa berkompetisi. Akhirnya itu sangat berpengaruh juga sih sama populasi atlet kita nih. Tidak hanya untuk Popda ya, tapi juga buat persiapan Porprov. Nah, cuman yang pasti adalah bahwa sekali lagi karena kita pernah ngalamin lah fase pembentukan jati diri kita sebagai atlet hari itu di level pelajar. Bagi gue saat gue lihat mereka pulang dari Serang, terus sempat makan tim terakhir kita rame-rame semua segala macam, ya mereka berangkat as a person gitu ya, sendiri-sendiri menjadi individu dan mereka pulang akhirnya menjadi sebuah tim. Itu nilai yang bagi gue sih priceless ya, nilai yang bagi gue tuh sangat berharga lah. Karena akhirnya di era teknologi informasi hari ini, di era kita semua kecanduan sama gadget, anak-anak ini masih menemukan nilai kebersamaan, masih menemukan nilai persahabatan, persaudaraan melalui basket, dan bagi gue tuh nilai yang sangat mahal, dan gue rela bayar berapapun agar anak-anak generasi ini bisa merasakan nikmatnya kebersamaan dan persahabatan seperti Ko Anton dan gue alamin melalui basket sih. Oke. Nanti gue minta lo closing statement juga ya terakhir ya. Tapi gue mau ke Ceta sama Fatih dulu, sama Nadia dan Ayu. Semua ngalamin pandemi, semua kota, semua kabupaten ngalamin pandemi. Kita nggak bisa juga menjadikan alasan bahwa karena
waktu persiapan mepet karena social distancing apa segala macam, terus membuat kita jadi nggak maksimal, karena buktinya tim lain bisa menang gitu ya. Tapi overall gue berharap kita semua bisa berjiwa besar, tapi apa yang mau lu sampein ke anak kota semua, kalian mewakili tim kalian lah, Putra mewakili Putra, Putri mewakili Putri. Sebelum nanti kita tutup podcastnya, Bang Andri akan kasih statement. Cata? Ya, untuk anak kota, Popda kemarin ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Semoga Popda ke depannya atau event-event yang lainnya, semoga kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan untuk anak kota, jangan patah semangat, tetap berlatih. Banyak media-media yang bisa kita contoh, ada YouTube dan lain-lain. Kita harus belajar lebih banyak, jangan patah semangat, tetap berlatih. Oke. Terima kasih, Bang. Fatih? Buat anak kota di luar sana, tetap latihan terus, gimana pun kondisinya. Kalau kalian lagi capek atau gimana, ya tinggal istirahat, habis itu latihan lagi. Pokoknya jangan sampai berhenti main basket. Tetap usaha terus, bawa harum nama kota Tangerang. Ya pokoknya jangan patah semangat dan terus berusaha. Itu Bang. Oke, sebelum ke Nadia, gue ke Ayu dulu gantian. Ya Bang. Untuk anak kota generasi berikutnya, terus berlatih, tetap semangat, sampai kalian mendapatkan medali emas untuk kota Tangerang. Amin. Nadia? Buat anak kota generasi selanjutnya, semoga bisa jauh lebih baik, bisa bawa medali emas buat Popda selanjutnya, bisa bawa nama harum kota Tangerang, dan jangan lupa buat terus semangat, rajin latihan. Kita juga harus jaga tubuh kita biar nggak sakit, dan yang pasti semangat. Ayu sama Nadia ngucapinnya anak kota generasi berikutnya, berarti kalian udah lewat usianya nanti pas Popda berikut di Tangerang ya? Udah. Lagi Bang. Iya. Udah ikut. Ceta sama Fatih? Sama Bang. Sama Bang, udah. Too bad ya, kita kemarin ya tapi udah dapat hasil yang terbaik. Berarti kalian bisa fokus seleksi untuk Porprov berarti Andri ya? Yap. Ya mudah-mudahan generasi Popda berikutnya bisa sapu bersih, nggak terkalahkan sampai emas. Wih. Amin. Amin. Dri, Kok terakhir, Dri. Anton ini 2 kali guys. Kok Anton ini 2 kali main Popda, 2 kali main Porda waktu itu. Wah. Lu Keren. SMP main dong, Kon. Lu SMP Popda kan? SMP main. Tapi ya. SMP Popda, SMA masih Popda kan. Jadi kok Anton ini sama kayak di kita tuh ada namanya Brian Handias. Brian Handias itu 2 kali Popda, 2 kali Porprov, 1 kali PON. Dan sekarang jadi officialnya mereka. Kemarin ya di tim Putra ya, kemarin Dias ya. Iya. Wow, Dias mainnya bagus banget ya. Kemarin kita main bareng Itu sama Dias. adik angkatnya lu kan kau ya, dia sama 2 ya. Ya, nggak apa-apa lah. Meskipun kalian nggak ikut Popda lagi yang di Tangerang, tapi seenggaknya dukung adik-adik yang lain, dan nanti pas jadi supporter jangan pada buka baju. Aduh. Bagus, itu tidak bagus. Dri, terakhir Dri. Gimana Dri? Oke, jadi anak-anak kota pertama sih yang tadi udah gue sampein, gue berterima kasih banyak untuk anak-anak ini, 12 pemain putra dan 12 pemain putri. Gue sempat beberapa hari di Serang nemenin mereka bertanding, dan sebuah kehormatan sih bagi gue nemenin mereka berproses ya. Anak-anak hari ini mereka ngalami Suara lu hilang, Dri. Udah. Oke, ulang. Oke. Sebuah kehormatan bagi gue
pernah dampingin anak-anak ini, Ton. Gue punya 24 atlet, 12 putra dan 12 putri yang menurut gue luar biasa. Mereka bisa survive di era pandemi, era di mana tidak satu pun di antara kita pernah ngelewatin itu. Jadi sehebat-hebatnya generasi Ko Anton, sehebat-hebatnya generasinya gue, kita nggak pernah ngalamin pandemi. Kita nggak pernah berhadapan dengan pandemi, dan bagi gue punya 24 atlet yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi, permohonan maaf gue, kalaupun ada yang kurang dari persiapan tim segala macam, sekali lagi sebagai ketua Perbasi gue yang bertanggung jawab. Tapi inilah yang terbaik, inilah yang Tuhan kasih buat kita, dan anak-anak ini sudah berjuang di lapangan. Mereka sudah tidak hanya urusan fisik, mereka sudah taruh hati mereka taruh tenaga mereka 100% di lapangan, dan gue bersaksi gue lihat itu. Nah, tinggal PR besarnya adalah gue pengen semangat ini, gue pengen spirit ini disampaikan ke teman-teman di luar sih. Tidak hanya buat sesama anak basket ya, tapi juga buat teman-teman lo di luar, bahwa ya hidup lo tidak hanya urusan gadget, handphone, YouTube dan segala macam. Bahwa akhirnya masa muda lo nggak boleh lo habisin hanya cuman buat urusan main game, online dan segala macam. Ada kenikmatan lain di luar sana. Akhirnya misalnya kayak Ayu sama Nadia gitu kan. Hari ini mereka mukanya mirip Ton kalau lagi di lapangan, Ton. Sama-sama ganas. Ceta juga sama Fatih sebelum Fatih potong rambut tuh mirip. Makanya gue selalu bilang lu kayak Tachibana bersaudara nih, kayak nonton film Tsubasa. Begitu pun misalnya di tempat kita di Putra tuh ada namanya Glenn, anak SMP kelas 2. Dan bagi gue ini anak mentalnya sih gokil banget. Gue sangat respect sama Glenn, sama papinya yang nganterin terus segala macem. Anak-anak ini punya keunikan, punya keistimewaan, dan bagi gue yang akan bisa bikin mereka survive di masa depan, mereka bisa jadi apapun di masa depan adalah saat mereka kenali mereka punya keistimewaan, mereka punya talenta apa, dan mudah-mudahan berangkat dari Popda ini mereka belajarlah nilai kehidupan, bahwa hidup itu berbagi, bahwa hidup bersama-sama itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan lo hidup sendirian dengan gadget lo. Itu sih poin paling penting bagi gue. Mantap, amin. Kita doain semua kalian, tim putra, tim putri, baik yang masih bisa ikut Popda berikut, tapi yang nggak bisa ikut, November, Porprov ya, kita tuan rumah. Nah itu mudah-mudahan kalian juga masuk seleksi dan bisa berikan yang terbaik. Itu aja. Thank you teman-teman sudah mau ngobrol dan berbagi. Mudah-mudahan ke depan nggak ada pandemi lagi dan kita bisa prepare untuk apapun kejuaraan yang ada ya, bisa kasih yang terbaik. Oke, anak kota sekalian, kita tutup. Jangan lupa lihat terus YouTube kita Tangerang Basketball dan juga Instagram kita di perbasi.tng. Nanti kita juga akan sering-sering mention anak-anak tim ini. Yang mau follow, nanti akunnya mereka akan kita taruh di caption. Oke, thank you, Dri. Thank you semua, Ceta, Fatih, Nadia, Ayu. Sampai ketemu. Bye-bye.